Melanjutkan video sebelumnya, Ningtian masih berdiskusi di kamarnya bersama Luo Wuqing. Bisakah ras manusia menjadi kuat di domain Tianling? Tidak, para iblis, monster, dan sebagainya itu tidak ada di wilayah 9 alam. Lanjut Ningtian bertanya, wilayah 9 alam, lalu di mana mereka semua? Luo Wuqing menjelaskan kepada Ningtian. Dikatakan bahwa mereka semua berada di alam dewa, tetapi tidak ada seorang pun yang berhasil menerobos ke ranah itu selama bertahun-tahun. Tidak ada cara untuk mengetahui bagaimana keadaan di alam dewa. Ningtian dengan percaya diri meyakinkan Luo Wuqing. Tidak masalah, saat kamu berhasil menerobos, suamimu akan menemanimu menuju alam dewa. Giliran Luo Wuqing yang bertanya kepada Ningtian. Ngomong-ngomong, mengapa Dewa Iblis muncul di ruang teleportasi domain Tianling? Dan bagaimana kamu bisa lolos darinya? Dia mencari harta klannya yang jatuh ke domain Tianling. Namun karena dia tidak dapat melihat tingkat kultivatiku, aku menipunya agar dia pergi. Untungnya jika Dewa Iblis tahu dia ditipu, dia akan sangat marah sehingga muntah cairan merah bukan? Tidak masalah, aku sering melakukan ini, dan aku sangat familiar dengan hal itu. Dasar kamu, tetapi, aku tetap ingin para tetua di sekte lebih memperhatikan harta yang disebutkan oleh klan iblis itu. Ini semua untuk masa depan, jangan khawatir tentang hal itu. Istriku, tahukah kamu apa yang aku temukan di ruang teleportasi? Apa itu? Dao kehampaan. Sambil Ningtian menunjukkan dao kehampaan tersebut. Kamu memahami dao baru suamiku? Berapa banyak dao yang sudah kamu kuasai sekarang? Dao pedang, dao musik, dao tinju, dao telapak tangan, dao angin dan guntur, dao ramuan, dao kehampaan, sekitar 7 dao. 7 dao, kamu memang orang mesum, tapi bagaimana orang sepertimu dapat menguasai begitu banyak dao, pada saat yang bersamaan? Tiba-tiba Ningtian merangkul pinggang Luo Wuqing, sambil menggodanya ia berkata. Siapa orang mesum itu? Luo Wuqing disosor terus oleh Ningtian, membuat wajahnya menjadi merah. Bisakah kamu serius selama 3 menit? Istriku, kamu sangat lelah mendengarkan ceritaku ini. Aku hanya ingin memijatmu agar kamu rileks. Ningtian mulai meraba-raba tubuh Luo Wuqing, beralasan ingin memijatnya. Tidak tahu malu. Lanjut Ningtian menjalankan treatment lainnya, membuat Luo Wuqing tergeletak pasrah, oleh high mekanik Ningtian. Dan mereka pun menghabiskan malam bersama. Singkat cerita, keesokan harinya, terlihat Ningtian yang masih tertidur. Setelah pertempuran semalaman dengan Luo Wuqing, ia nampak pulas dan kelelahan. Tidak lama kemudian, datang seorang perempuan yang bertugas beres-beres di kamarnya. Patriark, apakah Anda sudah bangun? Ningtian pun terbangun mendengar suara tersebut, tanpa ia sadari masih dalam keadaan telanjang. Sudah pagi, di mana istriku? Lalu perempuan itu memberitahukan keberadaan Luo Wuqing sekarang, sambil menundukkan kepalanya terlihat ia malu-malu. Permaisuri sedang mendiskusikan berbagai hal di Istana Iblis Surgawi. Dia memerintahkan Patriark untuk pergi ke Istana Iblis Surgawi, segera setelah Anda bangun. Lanjut perempuan tersebut hendak melap tubuh Ningtian, yang membuat Ningtian sontak terkejut. Patriark, biar saya bersihkan Anda. Ningtian menyadari tubuhnya yang tanpa busana, tiba-tiba ia langsung mengambil sehelai kain, lalu berlari terbirit-birit. Tidak, terima kasih, aku akan mencari istriku. Terlihat perempuan itu sangat terpesona oleh Ningtian. Aku sangat bahagia, bisa menyentuh dada kuat Patriark seperti ini. Pindah ke lain sisi, Istana Iblis Surgawi. Diperlihatkan di sana sudah banyak orang yang berkumpul. Permaisuri, sekarang semua orang telah mengirimkan permintaan kepada Sekte Iblis Surgawi. Mereka berharap Patriark dapat membuat ramuan. Apakah menurut Anda kita harus berteman dengan orang-orang ini? Tiba-tiba terdengar suara dari arah luar yang berkata, membuat semua orang sontak terkejut. Mengapa kita harus berteman dengan mereka? Dan itu adalah Ningtian, yang sudah datang atas perintah Luo Wuqing. Sekte Iblis Surgawi selalu menjadi duri dalam daging, bagi semua pihak. Sekarang mereka pasti tahu, bahwa kita berhubungan baik dengan Tanah Suci Yaoqi. Jadi mereka ingin meminta bantuan. Saat ini, mereka dapat menunjukkan niat baik kepada Sekte Iblis Surgawi, karena kebangkitannya. Tapi suatu hari nanti, mereka pasti akan berpihak kepada pihak lain, karena kekuatan lainnya lebih kuat. Luo Wuqing pun langsung menyetujui pendapat Ningtian. Suamiku benar, jadi mari kita tolak orang-orang ini.
Baiklah permaisuri, lanjut Ningtian bertanya kepada Luo Wuking. Istriku kamu memintaku datang, tapi apa yang terjadi? Suamiku apakah kamu masih ingat Lin Xiaoyao? Memangnya apa yang terjadi dengan pangeran ketiga Dongxing yang meninggal? Raja Dongxing telah mengincar sekte iblis surgawi dengan penuh nafsu. Aku pikir, daripada kita menunggu mereka melakukan gerakan besar, lebih baik kita membunuh mereka terlebih dahulu. Istriku apa yang kamu inginkan dariku? Keluarga kerajaan sedang kacau balau, dan aku khawatir rakyat tidak akan sanggup menanggungnya, dan mungkin akan memberontak. Maka dari itu, aku harap kamu dapat menenangkan hati rakyat. Apa kamu ingin aku menjadi kaisar? Sambil tersenyum Ningtian berkata, yang membuat Luo Wuking sangat kesal. Menjadi kaisar, lalu memiliki selir yang banyak. Tiba-tiba tatapan Luo Wuking berubah menjadi sangat menakutkan, membuat Ningtian ketar-ketir. Katakan sekali lagi, tidak, aku hanya bercanda, tubuh dan jiwaku hanya milikmu istriku. Lanjut Ningtian berkata, istriku, aku dengar Linba juga seorang kaisar agung. Apakah kita bisa melawannya? Dia hanya seorang kaisar agung bintang 1, aku akan membiarkan ketua agung pergi bersamamu. Oh benar juga, di mana Penatua Agung? Mengapa aku tidak pernah melihatnya belakangan ini? Tidak lama kemudian, tiba-tiba Ningtian merasakan suatu tekanan, dari arah luar istana iblis surgawi. Apa yang terjadi padanya? Ketua Agung sedang dalam proses penerobosan ke ranah Kaisar Agung. Mungkin ada sesuatu yang salah. Lalu terlihat di kejauhan, ada pancaran energi spiritual yang melonjak sampai ke atas langit, dan banyak orang-orang yang bergegas ke arah energi tersebut. Energi spiritual yang begitu melimpah, sepertinya sekte iblis surgawi kita, akan memiliki kaisar agung lainnya. Ningtian dan Luo Wuking pun memperhatikan lonjakan aura yang besar di atas tebing. Aku tidak menyangka, bahwa untuk menerobos ranah kaisar agung, kita membutuhkan energi spiritual yang sangat besar. Itu masih jauh lebih rendah, daripada penerobosan kamu yang sebelumnya. Lanjut Ningtian berkata, yang membuat Luo Wuking penasaran. Sayang sekali, apa yang terjadi? Istriku perhatikan baik-baik, meskipun aura spiritual tetua agung lebih besar, tetapi sebelum mencapai ranah kaisar agung, energi spiritual langit dan bumi telah menunjukkan tanda-tanda kehabisan. Aku tidak menyangka kamu begitu teliti. Luo Wuking memperhatikan dari kejauhan, usaha menerobos tetua agung dengan serius. Sepertinya ketua agung akan gagal lagi kali ini. Setelah Luo Wuking berkata seperti itu, tiba-tiba Ningtian memancarkan energi spiritualnya sambil berkata, jangan khawatir, aku punya solusinya. Membantu menerobos. Istriku, apakah jumlah spiritual ini cukup bagi tetua agung untuk menerobos? Kalau tidak, aku masih punya lebih banyak lagi. Lalu, tetua pertama yang melihat energi spiritual Ningtian, ia sontak terkejut. Patriark, bagaimana kamu memiliki begitu banyak energi spiritual? Tidak banyak, tetapi jika aku melepaskan seluruh laut spiritualku, itu hanya dapat meliputi 3 wilayah sekte iblis surgawi. Perkataan Ningtian, membuat semua orang yang mendengarkannya sampai tercengang. Apa? 3 wilayah sekte iblis surgawi? Lalu keterkejutan mereka, memicu pemberitahuan dari sistemnya. Anda mengejutkan orang-orang sekte iblis surgawi. Anda mengejutkan murid-murid Yaoci. Hadiah pencerahan ranah kaisar, saat menerobos ranah itu, bahkan akan lebih mudah. Lanjut Ningtian berkata di dalam hatinya. Apa itu pencerahan ranah kaisar? Ah lupakan dulu. Ningtian fokus dulu ke masalah terobosan tetua agung. Lanjut Luo Wuking memberitahu Ningtian. Suamiku, energi spiritual ini cukup, bagi tetua agung untuk menerobos. Ningtian pun segera menghampiri tetua agung. Baiklah tetua agung, aku di sini untuk membantumu. Lalu Ningtian menyalurkan energi spiritualnya, sampai mencukupi untuk tetua agung, menerobos ke ranah kaisar agung. Terlihat energi yang begitu banyak dari Ningtian, mulai menyelimuti tubuh tetua agung. Nampak tetua agung dengan fokus, dia terus memadatkan aura yang semakin pekat. Tetua agung dalam hati berkata, apakah karena aku belum mencapai tingkat kultivasi tertinggi, jumlah energi spiritual yang dapat aku serap semakin berkurang? Aku takut terobosan ke ranah kaisar agung ini akan gagal lagi. Dalam kekhawatiran tetua agung, tiba-tiba ia nampak kebingungan. Apa yang terjadi? Energi spiritual yang begitu kuat, tiba-tiba melonjak masuk.
Tidak lama kemudian, pancaran aura dari Tetua Agung semakin besar dan meluap-luap, sampai area sekitar berhamburan. Lalu Tetua Agung tertawa terbahak-bahak, saking senangnya. Dengan tubuh yang diselimuti aura Kaisar Agung, Tetua Agung berteriak sangat kencang. Akhirnya berhasil. Semua orang pun sangat takjub, dengan keberhasilan Tetua Agung, termasuk Luo Wuking. Itu aura spiritual Kaisar Agung Bintang 1. Tetua Agung telah berhasil menerobos. Hebat, Sekte Iblis Surgawi memiliki Kaisar Agung baru. Lanjut Tetua Agung langsung berlutut kepada Ningtian. Terima kasih atas bantuan Patriark, akhirnya aku dapat menerobos dalam sekejap. Sambil tersenyum Ningtian membangunkan Tetua Agung. Tidak masalah, selamat Tetua Agung atas terobosan suksesmu. Tiba-tiba Tetua Agung nampak kebingungan, lanjut ia berkata di dalam hatinya. Aku tidak menyangka, masih tidak bisa melihat kultivasi Patriark, meski aku telah menerobos ranah Kaisar Agung. Patriark pasti seorang Kaisar Agung Bintang 9 yang tersembunyi. Tidak lama kemudian, Luo Wuking menghampiri mereka berdua dan berkata, sekarang Tetua Agung telah berhasil menerobos, sebaiknya kamu memulihkan diri untuk beberapa hari, dan kemudian bersiap berangkat ke kerajaan Dongxing. Ngomong-ngomong, jika kamu ingin mengambil murid, kamu dapat memilih dari murid-murid yang berlatih bersamamu setiap hari. Ningtian berpikir sejenak, dan dalam hati ia berkata, Dongxing memiliki populasi yang besar, jika aku mengubah mereka jadi pengikutku, bukankah energi iman akan meningkat lebih cepat? Patut dicoba, jangan khawatir istriku, aku sebagai suami, aku tidak akan pernah mengecewakanmu. Singkat cerita, 3 hari kemudian, pindah ke kerajaan Dongxing. Raja, sejak kematian pangeran ketiga, Anda selalu berpikir tentang balas dendam. Anda telah mengabaikan urusan kerajaan, dan sekarang para rakyat hidup dalam kemiskinan dan penuh dendam. Terus kenapa? Jika mereka tidak puas, bunuh saja mereka. Bagaimana mungkin beberapa orang rendahan bisa sepenting rencanaku? Ningtian Bajigur itu, jelas-jelas seorang Kaisar Agung tahap puncak, tetapi dia benar-benar menyerang junior lebih lemah darinya. Bagaimana mungkin, aku tidak membalaskan dendam kematian tragis anakku Xiao Yao? Dengan ekspresi yang sangat marah, Raja Dongxing menyuruh bawahannya. Pengawal, beritahu Pangeran Tetua Lin Chang untuk menemuiku. Tidak lama kemudian, muncul sosok pemuda, yang bernama Lin Chang. Aku telah menghadap, ayah. Lalu Raja Dongxing berkata, aku pikir sudah waktunya untuk pensiun. Sekarang aku serahkan tahta kepadamu, dan kau akan menjadi raja kerajaan Dongxing di masa depan. Mendengar perkataan sang raja, tiba-tiba Lin Chang langsung berlutut dan memohon. Tidak ayah, jika Anda turun tahta, bagaimana mungkin aku bisa mengendalikan kerajaan Dongxing ini? Aku harap ayah berpikir 2 kali. Raja Dongxing langsung marah, ia berteriak keras. Bagaimana kau bisa begitu pengecut? Kau sama sekali tidak seperti saudara ketigamu. Penasehatnya pun bertanya, Raja, apa yang sedang kau rencanakan? Dengan tatapan tajam penuh kebencian, Raja Dongxing menjelaskan rencananya. Untuk menghadapi Sekte Iblis Surgawi, aku hanya bisa mengandalkan aliasi ortodoks, aku berencana pergi mencari Zheng Tian dan yang lainnya. Kau harus mendengarkanku mengerti. Besok siang, di alun-alun kota kerajaan, aku akan mengumumkan secara pribadi kepada dunia. Mau tidak mau, Lin Chang pun menuruti apa yang dikatakan ayahnya. Iya, singkat cerita, keesokan harinya, saatnya di mana Raja Dongxing, yang akan mengumumkan pewarisan tahta. Aku mendengar bahwa Raja akan turun tahta, dan menyerahkan tahta kepada Pangeran Lin Chang. Sekali lagi, dekrit kekaisaran dikeluarkan. Tetapi dia masih muda, dan Pangeran Lin Chang pengecut, dia tidak cocok mewarisi tahta. Terlihat sang raja melepas mahkota yang ia kenakan, lalu memasangkannya di kepala Lin Chang. Mulai sekarang, kamu adalah raja kerajaan Dongxing. Cukup itu saja. Lin Chang yang sangat pengecut, ia nampak berkeringat dingin, dan tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Terlihat banyak orang-orang kerajaan, yang mengeluh dengan keputusan raja sebelumnya. Apakah ini sudah berakhir? Itu terlalu ceroboh. Meskipun dia tidak menyukai Pangeran Lin Chang, ini terlalu memalukan. Lin Chang mencoba untuk menawar keputusan ayahnya. Ayah, bukankah ini terlalu terburu-buru? Biarkan saja, aku ada urusan lain, kau bisa urus sendiri. Tiba-tiba ayahnya langsung melesat terbang, meninggalkan semua orang yang ada di sana.
Tidak lama kemudian, terdengar perkataan seseorang dari atas langit. "Hei, upacara suksesi macam apa ini? Sangat berantakan. Ini mungkin raja yang paling bodoh, sejak berdirinya kerajaan Dongxing." Tiba-tiba terjadi ledakan yang sangat kuat di area tersebut, yang membuat semua orang menjadi panik. Lin Chang yang tidak tahu apa-apa, ia nampak kebingungan. Apa yang terjadi? Lalu terlihat ayahnya Lin Chang, yang sebelumnya hendak pergi, kini telah terkapar di lantai yang dipaksa untuk tetap di sana. Mau pergi kemana? Lin Chang pun langsung berkeringat dingin, setelah ia melihat ke arah sumber suara tersebut. Suara ini, Patriark. Terlihat Ning Tian yang sedang duduk santai di atas awan, dan tetua agung yang berdiri di sampingnya. Kerajaan Dongxing. Video pun bersambung.